Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pada pagi hari ini kita masih dalam suasana pembelajaran jarak jauh. Pak Guru pada pagi hari ini akan menyampaikan materi IPA bab getaran dan gelombang. Bab apa anak-anakku? Getaran dan gelombang. Lanjut, yaitu bab getaran dan gelombang serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nanti bisa kita bagi yang kita pelajari ada 3 bagian ABC. Yang A getaran, gelombang dan bunyi, B indera pendengar pada makhluk hidup, C aplikasi getaran dan gelombang dalam teknologi. Pada pagi hari ini Pak Guru ingin menyampaikan bab yang A dulu. Subbab yang A yaitu getaran, gelombang dan bunyi. Kalian perhatikan ya. Getaran, gelombang dan bunyi, kita masuk pada getaran dulu. Sekarang pengertian getaran. Getaran adalah gerak bolak-balik yang mempunyai gaya pemulih, atau bisa dikatakan gerak bolak-balik yang melintasi keseimbangan, titik keseimbangan. Ini ada 2 contoh, saya contohkan, coba perhatikan. Gambar yang pertama ini gambar bandul, gambar yang kedua gambar pegas. Nah, bandul ini mula-mula saya tarik pada dudukan A misalnya, kemudian saya lepas, berarti bandulnya akan gimana? Bergerak naik turun, ya toh? Naik turun berarti bergerak bolak-balik, ya toh? Awalnya di A, kemudian bergerak ke B, kemudian ke C, kembali ke B, kembali lagi ke A. Awal di A. Sekarang misalnya pegas ini. Nah, ini pegas. Misalnya dari A saya lepas, berarti akan bergerak A, B, C, kembali ke B, ke A. Nah, itu namanya getaran, gerak bolak-balik melalui titik keseimbangan. Titik keseimbangan yang mana? Otomatis keseimbangan yang tengah ini, yang B ini, yang B ini, itu titik keseimbangan. Sekarang yang dikatakan satu getaran yang mana? Satu getaran pada bandel atau pegas itu bisa diukur, yaitu dari titik awal. Kalau titik awalnya A, kembali ke A lagi, itu namanya satu getaran. Coba kita praktekkan, coba lihat ya, bandul dan pegasnya. Satu getaran yang mana? Kalau dari awal A, berarti A, B, C, B, A, itu satu getaran. Misalnya pegas dari sini, A, B, C, B, A, ini satu getaran. Jadi kembali ke awal. Awalnya tadi apa? Ayo kembali ke A. Misalnya awalnya C, harus kembali ke C. Awalnya ke B, berarti harus kembali ke B. Itu namanya satu getaran. Sudah jelas ya pengertian getaran dan pengertian satu getaran. Saya ulangi, getaran adalah gerak bolak-balik yang mempunyai gaya pemulih atau gerak bolak-balik melalui titik keseimbangan. Yang dikatakan satu getaran yaitu kembali ke awal lagi, itu namanya satu getaran. Kalau A, B, C, B kembali ke A, berarti satu getaran. Sudah jelas, kita lanjutkan.
Kemudian dalam getaran itu ada istilah-istilah atau ada besaran-besaran yang harus diukur. Yang pertama amplitudo, yang kedua periode, yang ketiga frekuensi. Nah, sekarang yang namanya amplitudo disimbolkan A, itu artinya apa? Yaitu sebagai simpangan terjauh dari titik kesetimbangan, ya, simpangan terjauh dari titik kesetimbangan, namanya amplitudo. Misalnya amplitudo pada bandul itu ditunjukkan ketika bandul disimpangkan paling jauh, ya, paling jauh, menyimpang paling jauh, berarti itu amplitudo. Lanjut, periode disimbolkan T, adalah waktu yang dibutuhkan bandul atau pegas untuk melakukan satu getaran. Saya ulangi, periode simbolnya T besar, waktu yang dibutuhkan bandul atau pegas untuk melakukan satu getaran. Jadi waktu satu getaran, menempuh satu getaran, itu namanya periode. Tadi saya jelaskan ya, satu getaran gimana? Kembali ke awal. Kalau startnya dari A, kembali ke A, itu berarti satu getaran, berarti satu periode. Lanjut, frekuensi atau kita simbolkan F. Sekarang pengertiannya, jumlah getaran yang terjadi dalam setiap waktu atau satu detik. Jumlah getaran yang terjadi dalam satu detik atau tiap waktu. Nah, dari peristiwa periode dan frekuensi ada hubungannya atau bisa kita rumuskan. Periode itu seperfrekuensi, atau dibalik, frekuensi itu seperperiode. Sekarang keterangannya, periode itu simbolnya T, satuannya detik, sekon. Frekuensi simbolnya F, satuannya hertz, hertz. Jelas ya? Jadi hubungan periode dan frekuensi berbanding terbalik. Berbanding terbalik itu artinya apa? Yaitu sepernya ini, berbanding terbalik. T seper frekuensi, F seper periode, itu berbanding terbalik. Jelas ya? Periode dan frekuensi. Lanjut. Sekarang masuk pada gelombang. Nah, tadi getaran sudah tahu. Gelombang adalah getaran yang merambat. Jadi pengertian getaran sudah tahu ya. Nah, sekarang gelombang itu getaran yang merambat. Gelombang berdasarkan arah rambatan dan arah getaran dapat dibedakan atau menjadi dua, dapat digolongkan menjadi dua atau dibedakan menjadi dua, yaitu satu gelombang transversal, yang kedua gelombang longitudinal. Sekarang pengertiannya gimana gelombang transversal dan longitudinal? Anda bisa lihat ini gambaran ini ya. Ini ada dua gambar. Yang pertama, yuk, ini arah getaran gimana? Arah getarannya naik turun. Kemudian arah rambatannya ke kanan. Yang gambar kedua, arah getarannya ke kanan, arah rambatannya juga ke kanan.
Coba Anda bisa nyimpulkan enggak ini gambar 1 dan gambar 2 ini beda? Anda bisa nyimpulkan enggak? Coba pengertiannya, yuk lihat. Gelombang transversal, pengertiannya yaitu gelombang yang arah rambatan tegak lurus dengan arah getaran. Rambatannya tadi gambar pertama gimana? Gambar pertama yaitu rambatannya ke kanan, sedangkan getarannya itu naik turun, sehingga getaran dan rambatan itu membentuk tegak lurus. Jadi apabila arah rambatan dan arah getaran membentuk tegak lurus, itu masuk gelombang transversal. Sekarang yang kedua, gelombang longitudinal, yaitu gambar kedua ini, lihat yuk. Arah rambatan dan arah getaran itu berimpit atau sama ke kanan semua ya. Nah, kalau berimpit atau sama atau searah itu masuk ke longitudinal. Bagus. Sekarang pengertian longitudinal, gelombang yang arah rambatan sama dengan arah getarannya. Lihat tadi sekali lagi, rambatannya ke kanan, getarannya juga ke kanan atau berimpit atau sama. Ini masuk ke longitudinal. Tadi kalau tegak lurus gambar pertama masuk ke transversal. Jelas ya? Gelombang tadi apa? Getaran yang merambat. Gelombang dibagi menjadi dua, transversal, longitudinal. Jelas ya? Lanjut. Berdasarkan medium perambatannya. Medium apa? Medium zat perantara. Zat perantara atau medium itu zat perantara. Gelombang dibedakan menjadi dua, masuk gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Sekarang pengertiannya apa? Gelombang mekanik adalah gelombang yang membutuhkan medium atau zat perantara untuk merambat. Misalnya gelombang bunyi. Gelombang bunyi kok ada zat perantara? Ada, punya. Jadi kalau bunyi tidak ada mediumnya, tidak bisa merambat, kalian tidak bisa mendengar. Contohnya gimana? Yang hampa udara. Anda berbicara di ruang hampa itu akan tidak terdengar karena bunyi merambat memerlukan medium zat perantara, sehingga bunyi masuk ke gelombang mekanik. Apa pengertiannya? Gelombang yang membutuhkan medium untuk merambat. Sekarang sebaliknya, gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak membutuhkan medium untuk merambat. Contohnya apa? Gelombang cahaya, gelombang radio. Itu gelombang yang tidak memerlukan perantara atau medium. Jadi di ruang hampa cahaya tetap bisa merambat, gelombang radio juga bisa merambat karena tidak memerlukan zat perantara atau medium. Jelas ya? Jadi gelombang berdasarkan mediumnya dibagi dua, gelombang mekanik, gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik itu bunyi, yaitu merambat memerlukan medium. Gelombang elektromagnetik contohnya cahaya, gelombang radio tidak memerlukan medium.
lanjut.